Di video ini, kami akan mendemonstrasikan konfigurasi static routing menggunakan Keyscall Packet Tracker. Nah, topologi yang kami gunakan di sini terdiri dari dua router, dua switch, dan juga dua network yang berbeda, di mana setiap network tersebut memiliki 4 PC. Dan tujuan dari konfigurasi ini adalah agar seluruh perangkat dalam jaringan tersebut dapat saling terhubung. Seperti yang bisa kita lihat, topologi ini terbagi menjadi dua network, yaitu ada yang A dan juga yang B. Untuk network A, menggunakan jaringan 193.88.70 yang terhubung ke router 1, sedangkan untuk network B menggunakan jaringan 200.56.80.0 yang terhubung ke router 2. Langkah selanjutnya yang kita lakukan setelah mengetahui setiap network tadi adalah melakukan konfigurasi IP address pada masing-masing PC, di mana kita mulai dari network A, dari PC yang ke-0, klik pada bagian PC ke-0, lalu pilih desktop, pergi ke IP configuration, dan di IP address kita bisa menulis IP yang kita inginkan. Dalam hal ini kami menulis 193.88.70.1. Kalau sudah, tinggal kita close dan kita ulangi ke PC-PC berikutnya. Setelah setiap PC pada masing-masing network diberikan IP address beserta subnet max 255.255.255.0, maka langkah selanjutnya adalah mengatur default gateway sesuai dengan IP interface router pada masing-masing jaringan. Untuk yang A, terhubung dengan router 1, kami menggunakan default gateway 193.88.70.100, sedangkan untuk yang B, yang terhubung dengan router 2, kami menggunakan default gateway 200.56.80.100. Pengaturan default gateway ini dilakukan dengan tujuan agar setiap PC dapat saling berkomunikasi dengan jaringan lain melalui router. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah konfigurasi router. Kita klik router ke-1, lalu pergi ke CLI. Nah, di sini langsung kita ketik saja no, lalu kita enter. Enter sekali lagi sampai muncul tulisan router, dan di sini langsung kita ketik enable. Enter lagi, dan di sini kita ketik configure terminal, dan artinya kita masuk ke mode konfigurasi pada router ke-1. Lalu tulis interface FA0/0. Enter. Di sini kita ketik IP address, lalu masukkan angka dari IP kita tadi, yaitu 193.88.70.100 yang diikuti dengan subnet max-nya atau 255.255.255.0. Lalu kemudian kita enter. Lalu diaktifkan dengan perintah no shutdown, dan kita enter sekali lagi. Lalu tinggal keluar. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat antara router dan juga network A itu sudah sama-sama hijau lampunya yang tandanya sudah terhubung, sementara di network B itu masih sama-sama merah. Nah, sekarang kita lanjut ke network yang kedua atau router kedua. Langkahnya masih sama seperti tadi, pergi ke CLI, ketik no, ketik enable, ketik configure terminal, ketik interface FA0/0, lalu ketik IP address, masukkan IP-nya, subnetnya, dan kita aktifkan menggunakan perintah no shutdown. Setelah selesai, kita bisa keluar dengan perintah exit. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat bahwa lampunya sudah berubah warna menjadi hijau. Selanjutnya, kita akan memeriksa apakah PC dan juga router telah terhubung. Kita pergi ke PC 1, lalu ke desktop, pilih command prompt, dan di sini kita ketik ping dan masukkan alamat IP-nya tadi, yaitu 193.88.70.100, lalu kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat kalau hasil ping menunjukkan reply, yang artinya menandakan bahwa koneksi antara PC dan router 1 telah berhasil. Berikutnya kita coba lagi ke PC yang ada di network B dengan router 2. Kita pergi ke command prompt, lalu tulis ping dan ketik IP dari router kedua tadi, yaitu 200.56.80.100. Enter, dan kemudian kita bisa lihat kalau hasil yang keluar adalah reply, yang artinya koneksi antara PC dan router kedua juga telah berhasil. Berikutnya adalah konfigurasi router 1 dan router 2. Yang pertama kita masuk dulu ke router 1, ke CLI lagi, lalu kita ketik enable, configure terminal, lalu masuk ke interface FA0/1. Kita
enter sekali lagi. Nah, di sini kita ketik IP address, lalu masukkan IP yang telah kita tentukan tadi dan subnet masknya. Jika sudah, tinggal kita enter, lalu kita aktifkan dengan perintah no shutdown dan tinggal exit atau keluar. Berikutnya, kita ulangi hal yang sama pada router kedua. Kita pergi ke CLI, ketik enable, ketik configure terminal, ketik interface FA0/1, lalu ketik IP address, masukkan IP yang telah kita tentukan beserta subnet masknya, lalu kita aktifkan dengan perintah no shutdown dan terakhir keluar dengan perintah exit. Nah, di sini bisa kita lihat lampu yang semula berwarna merah kini telah berubah menjadi warna hijau yang artinya telah terhubung. Untuk mengeceknya, kita pergi ke salah satu PC yang ada di network A, kita pilih command prompt dan kita ping ke salah satu PC lainnya yang ada di network B dengan memasukkan IP address-nya, dan kita lihat hasil dari ping menampilkan pesan reply yang menandakan bahwa pengiriman dan penerimaan data antar perangkat telah berhasil. Artinya bisa kita simpulkan bahwa koneksi antara jaringan sudah berjalan dengan baik.